Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Fakira Zahra. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi mata kuliah sistem operasi terkait materi virtual machine. Adapun topik pembahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama konsep virtual machine, yang kedua virtualization, yang ketiga metode implementasi virtual machine, yang keempat JVM, Linux VM, dan DVM. Konsep virtual machine mendukung beberapa sistem operasi untuk membuat, mengelola, mengatur, mendukung banyak infrastruktur, perangkat keras, dan sistem operasi. Namun, hal ini memerlukan biaya yang cukup pricey dan proses yang intensif. Untuk mengatasi hal ini, digunakanlah virtualization. Hypervisor merupakan solusi yang tepat untuk virtual machine monitor. Software ini berada di antara hardware dan virtual machine yang bertindak sebagai perantara sumber daya. Adapun dua tipe pada virtual machine monitor. Tipe pertama dimuat sebagai lapisan perangkat lunak tipis langsung ke physical server. Server virtualization dikelompokkan bersama untuk meningkatkan ketersediaan penyeimbangan muatan. Hypervisor digunakan di host baru yang akan bergabung dengan klaster yang ada dan virtual machine dapat dipindahkan ke host baru tanpa adanya gangguan layanan. Contoh hypervisor tipe 1 adalah Virtual Machineware ESXi, Microsoft Hyper-V, dan Xen. Selanjutnya, Virtual Machine Monitor tipe 2, Hypervisor dimuat ke bare metal server pada hypervisor ini. Solusinya berfungsi sebagai aplikasi tradisional, kode program yang dimuat di atas lingkungan sistem operasi Microsoft Windows atau Unix ataupun juga Linux. Contoh hypervisor tipe 2 adalah Virtual Machineware Workstation dan Oracle Virtual Machine VirtualBox. Selanjutnya yang kedua adalah virtualization. Virtualization memperluas atau mengganti yang sudah ada di antarmuka untuk meniru perilaku sistem lain. Virtualization diperkenalkan pada tahun 1970 dengan menjalankan software lawas dengan mainframe hardware yang lebih baru. Ada beberapa tipe virtualization. Yang pertama, emulation, contohnya BOS, QEMU, Virtual PC. Yang kedua, full virtualization, contohnya IBM Virtual Machine Family, Virtual Machineware Workstation, Parallels, dan VirtualBox. Yang ketiga, para virtualization, contohnya Xen, Virtual Machineware, ESX Server. Yang keempat, OS Level Virtualization, contohnya Solaris Containers, BSD Chills, dan sebagainya. Yang kelima, Application Level Virtualization, contohnya JVM, Rosetta on Mac, dan lain. Yang ketiga, metode implementasi virtual machine. Ada beberapa metode virtual machine. Yang pertama, para virtualization. Memodifikasi kernel OS untuk menggantikan semua instruksi sensitif dengan hypercall. Sistem operasi seperti sistem pembuat program pengguna panggilan yang akan mengeksekusi operasi istimewa yang dipanggil oleh hypercall M. Selanjutnya, memory virtualization. Sistem operasi ini mengelola tabel halaman, membuat page table baru sensitif untuk menjebak ke hypervisor. Hypervisor akan mengelola beberapa sistem operasi pada memory virtualization. Selanjutnya, I/O virtualization. Setiap sistem operasi tamu menganggapnya memiliki disk. Hypervisor ini membuat disk virtual.
Selanjutnya, CPU virtualization. CPU virtualization akan menjalankan beberapa virtual machine pada sistem multi-core. Setiap virtual machine menetapkan satu atau lebih vCPU dari pemetaan vCPU ke CPU fisik. Materi selanjutnya adalah JVM, Linux VM, dan DVM. Java Virtual Machine atau bisa disebut dengan JVM memiliki tujuan untuk menyediakan sebuah ruang runtime untuk satu set kode Java yang dijalankan di mana saja untuk sistem operasi pada platform perangkat keras apapun, tanpa harus membuat perubahan kode akomodasi sistem operasi yang berbeda atau perangkat keras. JVM digambarkan sebagai komputasi abstrak mesin yang terdiri dari set instruksi, PC daftar, tumpukan, hasil tumpukan untuk data runtime, dan sampah koleksi maupun area metode untuk kode dan konstanta. Linux vServer Virtual Machine Architecture platform hosting mencakup Citra OS bersama dan virtual machine host istimewa. Fungsinya sebagai memantau dan mengelola virtual machine lainnya. Pada platform ini, mesin virtual merupakan tampilan sistem yang dilihat oleh sebuah aplikasi yang berjalan pada masing-masing virtual machine. vServer menyediakan citra OS tervisualisasi yang terdiri dari file system root, kumpulan pustaka sistem, dan layanan kernel bersama. Setiap virtual machine dapat diboot, dimatikan, lalu diboot secara berulang. Selanjutnya, Android Virtual Machine. Mesin virtual platform Android dirujuk sebagai Dalvik. Dalvik mengeksekusi file di Dalvik format yang dapat dieksekusi dengan format DEX. DEX merupakan format yang dioptimalkan untuk penyimpanan yang efisien sehingga dapat dieksekusi dan dipetakan di memori. Setiap aplikasi Android berjalan dengan prosesnya sendiri. Sebagai contoh, Dalvik Virtual Machine itu sendiri yang ditulis agar perangkat dapat berjalan beberapa virtual machine secara efisien. Untuk proses Android Virtual Machine, yang pertama, DVM menjalankan aplikasi dan kode ditulis dalam bahasa Java. Yang kedua, sebuah kompiler Java standar berubah ke kode sumber ditulis sebagai file teks ke dalam bytecode. Yang ketiga, bytecode tersebut kemudian dikomplikasi menjadi file DEX yang dapat dibaca oleh Dalvik Virtual Machine dan dapat digunakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.